Aku jomblo. Mungkin sebagian kita yang masih sangat muda, masih relatif muda, atau tidak lagi muda, menjelang Lebaran dibuat galau oleh kondisinya di mana ia masih sendiri karena belum menikah. Ia khawatir tak bisa menjawab ketika ditanya kenapa masih jomblo, kapan nikah, dan lain sebagainya. Maka pertama dan yang utama adalah bahwa hidupmu adalah milikmu. Kamu yang paling tahu tentang apa yang terbaik untukmu. Karena itu, jangan mau dirimu diukur entah kebahagiaannya, kesuksesannya, atau apapun juga dengan ukuran-ukuran dari orang lain atau ukuran-ukuran di luar dirimu. Karena setiap kamu adalah spesial, memiliki keunikan yang tak bisa disamaratakan dengan yang lainnya. Mungkin mirip, tapi sama tidak. Karenanya, setiap kamu berhak untuk menelusuri ke dalam dirimu tentang siapa dirimu dan menentukan jalanmu sendiri secara berdaulat. Dan jika itu kamu lakukan secara sungguh-sungguh, penuh ketulusan, di jalan yang bersifat spiritual, maka justru engkau akan menemukan Tuhan di dalam dirimu itu. Karenanya dikatakan oleh para spiritualis muslim atau para sufi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhan. Karena itu, jangan mau untuk kita dikendalikan secara mutlak dan penuh oleh orang lain. Karena mereka tak tahu secara mutlak dan penuh juga tentang diri kita sendiri. Karena yang akan bertanggung jawab atas diri kita di hadapan Tuhan kelak juga adalah diri kita. Bahkan yang akan menerima segala resiko atas diri kita di masa depan adalah kita sendiri. Tak mau tahu seandainya kita melakukan itu karena dipengaruhi oleh ini dan itu, di-trigger oleh sini dan situ. Baik masa depan ataupun di akhirat kelak, pengaruh-pengaruh itu tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban oleh kita. Karenanya, pengaruh-pengaruh itu boleh dipertimbangkan untuk kamu pegang, percaya, dan terapkan dalam dirimu. Namun jangan ia biarkan masuk begitu saja sebelum kau mengeceknya dan memilihnya secara berdaulat. Ya Allah, aku jomblo. Jomblo bukan satu identitas yang negatif. Apalagi jika kita jomblo karena belum menemukan pasangan yang ideal. Pernikahan adalah mitsaqan ghalidh, perjanjian agung antara kita dengan Tuhan, kata Al-Quran. Maka jangan ia lakukan secara sembarangan hanya karena kita lelah dengan status jomblo dan capek dengan pertanyaan kapan nikah. Oleh karena itu,
tidak sedikit para ulama Islam yang bahkan sepanjang hidupnya ia menjadi jomblo. Ada satu kitab yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Guddah berjudul Al-Ulama Al-Uzzab, yang dalam terjemahan Indonesia maknanya ulama-ulama jomblo, yang menceritakan tentang kisah puluhan ulama-ulama besar dalam Islam yang memilih jomblo sepanjang hidupnya. Di antara nama-nama itu ada nama Imam Nawawi, ada nama Ibnu Taimiyah, ada nama Imam Tabari, ada nama Zamakhsyari, dan lain sebagainya. Dijelaskan di sana bahwa kesamaan semua ulama itu adalah mereka memilih jomblo karena mengedepankan ilmu ketimbang menikah. Karena mereka menemukan kemaslahatan yang lebih besar pada dedikasinya di bidang ilmu ketimbang ia menikah. Karenanya mereka memilih untuk jomblo seumur hidup. Dan itu adalah bukti nyata bahwa jomblo itu tidak buruk, tidak negatif. Jomblo bisa jadi indah, bisa jadi mulia. Jomblo bukan berarti tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Menikah bisa jadi buruk, bisa jadi negatif, dan tidak sesuai tuntunan Islam jika ia dipilih sebagai satu jalan karena keterpaksaan atau ketergesa-gesaan. Dan begitu juga sebaliknya, jomblo bisa jadi indah, tidak buruk, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam jika dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama jomblo itu. Ya Allah, aku jomblo. Salah satu yang mungkin dinilai paling mengerikan dari jomblo adalah karena seorang jomblo akan menjalani hidup dalam kesendirian sebagai pribadi yang tak beristri atau tak bersuami, tak juga memiliki anak. Namun Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat ke-40 bahwa jika seseorang itu memilih jomblo karena untuk menapaki satu jalan yang nilai kemanfaatannya, nilai kemuliaannya, dan nilai kebaikannya jauh lebih tinggi ketimbang ia menikah, maka sejatinya ia tidak pernah akan kesepian sebagai seorang jomblo. Karena Allah katakan dalam surat tersebut dan ayat tersebut, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ayat tersebut turun terkait dengan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dari Mekah dan ke Madinah secara diam-diam. Kemudian beliau khawatir, Sayyidina Abu Bakar, lantaran orang-orang kafir dan musyrik dari Mekah akan menemukan mereka dan menyakiti Nabi Muhammad. Namun, kata Nabi, jangan sedih, jangan pula takut. Tak ada kesendirian jika ada Allah dalam hati kita. Karena itu, seorang yang jomblo sekalipun, mereka tidak akan pernah sedih, tidak juga pernah takut jika mereka menghadirkan Allah di hatinya. Kehadiran Allah bisa dengan berbagai macam cara. Yang terpenting, cara-cara itu semuanya mulia. Allah bisa menemani hati kita dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang kita pelajari untuk Allah. Allah bisa menemui kita dengan jalan-jalan spiritualitas yang kita jalani menuju kepada Allah.
Allah bisa menemani kita dengan berbagai hal-hal positif yang kita lakukan karena untuk dan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Karenanya, seorang jomblo sekalipun, dia tidak akan pernah takut atau sepi jika ia menghadirkan Allah di hatinya. Dan sebaliknya, seorang yang menikah dengan keluarga yang besar sekalipun, ia bisa merasa kesepian jika keluarganya tidak dibimbing di bawah bimbingan yang telah ditentukan oleh Allah. Berapa banyak orang yang sepi di tengah keramaian. Ia merasa sepi, padahal sedang ramai ada di sekitar dia. Dan berapa banyak orang yang tidak pernah merasa sepi meskipun ia sendiri. Sendiri dalam sholatnya, sendiri dalam keilmuannya, sendiri dalam zikirnya, sendiri dalam kemanfaatannya bagi orang lain. Karena sejatinya, keluarga yang utama adalah orang-orang yang kita bermanfaat kepada mereka. Orang-orang yang kita mengasihi mereka. Sehingga mereka juga membalas budi kepada kita. Sehingga mereka juga mengasihi kita. Dan kita tidak akan pernah merasa sendiri atau sepi atau jomblo sekalipun. Ya Allah, aku jomblo. Jomblo itu adalah kondisi yang positif jika kita tidak ke-trigger oleh segala konotasi-konotasi negatif tentang jomblo. Jomblo akan menjadi positif jika kita menjadikan kejombloan itu sebagai momentum bagi kita untuk menemukan potensi diri kita dan mengaktualisasikannya secara maksimal sebelum kita menikah. Sebab begitulah perintah Allah di dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah pertama dan utama dirimu dari api neraka. Baru kemudian wa ahlikum, keluargamu. Sebelum kita memutuskan untuk berkeluarga, sebaiknya kita pertama dan utama memastikan diri kita baik-baik saja. Terjauh dari api neraka. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya akhirat, tapi begitu juga hal-hal yang sifatnya dunia. Sebelum kita mengambil tanggung jawab untuk mengurusi orang lain, yang kemudian kita sebut sebagai istri, atau yang kita sebut sebagai suami, pastikan kita sudah relatif matang dengan diri kita. Terkait spiritualitas kita, dalam ibadah dan lain sebagainya. Terkait emosional kita. Dan terkait dengan finansial, keilmuan, dan segala sesuatu yang terkait dengan diri kita. Karena seperti teori gelas kosong, ia tidak akan bisa memberi apapun kepada gelas yang lainnya jika gelasnya kosong. Namun, seorang yang gelasnya telah terisi, ia bisa men-share isi dari gelasnya itu kepada orang lain. Nah, seorang jomblo akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan positif jika fokus untuk menemukan apa yang harus diisi dari gelasnya dan mengaktualisasikan isi gelasnya dengan baik sehingga menjadi isi gelas yang sangat lezat, dan setelah itu baru ia cari gelas lain untuk ia share isi gelas itu kepada orang lain. Jika ia masih belum selesai dengan gelasnya, maka niscaya ia belum bisa bertanggung jawab terhadap gelas-gelas lain. Ketika emosi seorang suami atau istri belum matang, maka ikatan pernikahan bisa jadi
akan menjadi mimpi buruk bagi salah satu atau keduanya. Dan jika emosi ayah atau ibu belum lebih matang dari anaknya, maka tidak menutup kemungkinan anaknya akan menjadi pribadi yang broken home, meskipun ayah dan ibunya tidak bercerai. Begitu juga dalam hal-hal lain, dalam intelektualitas. Kalau ayah dan ibunya, atau suami atau istri, belum matang, bagaimana ia bisa mendidik pasangannya atau anaknya? Begitu juga dalam perkara ibadah, spiritualitas, bahkan yang paling mendasar, perkara-perkara lahiriah. Jika seorang suami atau istri belum bisa independen dengan dirinya, bagaimana ia bisa memberikan sesuatu kepada selainnya, entah itu pasangannya atau apalagi anaknya. Karenanya, jomblo itu bukan sesuatu yang hina. Jomblo bukan juga sesuatu yang menyedihkan. Selama kita jomblo fisabilillah di jalan Allah, niscaya kita tidak pernah merasa sepi, merasa sedih, merasa sendiri, merasa takut, dan perasaan-perasaan yang buruk lainnya.